20. Saya Exovenor Prayoga, absen 19. Saya Raisa Kamila dari Saputri nomor absen 31. Saya Anidia Niki Santia Putri nomor absen 7. Saya Muhammad Fikra nomor absen 25. Dan saya Nazadat Aliki Salam, absen 18. Selamat menonton! Suatu pagi yang cerah, Hani membuat teh manis untuk dirinya. Setiap 1 sendok teh gula yang dimasukkan Hani akan menambah 2 tingkat rasa manis. Setelah dicicipi, rasa manis berkurang 1 karena dicampur es batu. Jika Hani memasukkan 4 sendok gula dan juga es batu, tentukan tingkat kemanisan akhir teh yang dibuat oleh Hani. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari jawaban soal nomor. Jadi soal pertama itu diketahui 1 sendok gula akan bertambah 2 tingkat rasa manis. Nah, di sini kita bisa tuliskan dalam bentuk fungsi fx sama dengan 2x. Nah, x-nya itu untuk rasa tingkat manisnya, jadi akan bertambah 2 tingkat manis. Lalu selanjutnya ada pernyataan jika ditambahkan es batu, maka tingkat manis akan berkurang 1. Nah, di sini kita juga bisa tuliskan dengan fungsi yang lain, yaitu Gx sama dengan x min 1 karena tingkat manisnya berkurang 1. Lalu di sini yang ditanya adalah jika kakak memasukkan 4 sendok gula dan juga ditambah es batu, tentukan tingkat kemanisan akhir dari teh manis tersebut. Jadi di sini dari dua fungsi ini bisa kita tuliskan jika kita ingin mencari kemanisan akhir teh, kita bisa menggunakan G, F, X. Jadi dimasukkan. Ini rumus akhirnya. Tapi untuk langkah pertama yang harus kita cari yaitu kita harus mencari fx-nya dari 4 sendok ini. Ini kan ditanyakan 4 sendok. Ini kalau ini kan 1 sendok, berarti kita harus mencari 4 sendok. Nah, tadi rumusnya fx sama dengan 2x. Kalau kita punya 4 sendok, berarti di sini kita masukkan f4. F4 sama dengan 2 kali 4, yaitu 8. Jadi tingkat kemanisan teh sebelum ditambah es batu adalah 8. Lalu yang kedua, baru kita menggunakan rumus yang ini untuk mencari kemanisan akhir teh. Nah, di sini kita pakai rumus Gfx. Ini berarti kan x adalah fx ini. Maka ini fx sama 1. Jadi langsung aja kita tuliskan fx min 1. Nah, lalu kan tadi fx sudah diketahui nilainya. Langsung aja kita masukkan ke 8. Nah, dengan 8 min 1. Maka hasilnya adalah 7. Jadi tingkat kemanisan teh pada akhir yaitu 7. Ini adalah salah satu contoh soal dari komposisi fungsi. Hani mengisi gelas menggunakan air. Laju aliran air ke dalam gas dalam mili per detik dinyatakan oleh Vt sama dengan 6T. Tentukan volume air dalam gelas Hani setelah 4 detik pertama. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang soal integral fungsi aljabar. Jadi di sini diketahui bahwa laju air atau V itu adalah Vt sama dengan 6T. Nah, ini ditanya volume air setelah 4 detik. Berarti itu memiliki batas yang bisa kita tuliskan dari T0 atau waktunya adalah 0 hingga ini batas bawahnya dan ini batas atasnya yaitu T sama dengan 2. Setelah mengetahui batas atas dan juga batas bawahnya, kita bisa langsung masukkan ke rumus integral dengan batas bawah 0, 4, V, T, dt. Nah, di sini kan V-nya sudah diketahui yaitu 6T. Langsung bisa kita tuliskan dan masukkan ke sini yaitu integral
kita pindahkan ke batasnya ini. Jadi seperti ini. 3 T kuadrat, batas bawahnya 0 dan batas atasnya 4. Oke, karena di sini ada batas bawah dan batas atas. Nah, rumusnya adalah batas atas dikurangi batas bawah. Jadi langsung kita tuliskan T-nya ini diganti dengan batas atasnya. Jadi batas atas dan juga batas bawahnya 3. Ini berarti 4 dipangkatin 2 dan dikurangi 3 0,2 seperti ini. Dan langsung aja kita hitung 3 4 pangkat 2 16 dikurangi 0. Hasilnya adalah 48 mili. Jadi kesimpulannya volume air setelah 4 detik adalah 48 mili. Jadi itu adalah contoh dari soal fungsi integral aljabar. Nah, teman-teman, aku kan punya persediaan beras buat kita berempat ini. Ini tuh kira-kira habis 12 hari. Kalau dibuat makan orang 6, kira-kira habis berapa hari ya? Bisa dihitung lah ya kan? Oke, kita akan jawab nanti. Oke, baik. Yang selanjutnya adalah statistika. Nah, oke, diberikan soal persediaan beras di rumah cukup untuk 12 hari jika dikonsumsi 4 orang. Jika jumlah penghuni rumah bertambah menjadi 6 orang dengan konsumsi sama, maka beras tersebut akan habis dalam waktu. Nah, oke. Kita tulis yang diketahui dulu. Apa yang diketahui? Nih, persediaan beras di rumah cukup untuk 12 hari jika dikonsumsi 4 orang. Jadi, ya, tulis. Lalu yang selanjutnya apa? Nah, persediaan beras. Selanjutnya, nih, penghuni rumah bertambah menjadi 6 orang. Itu dengan konsumsi yang sama. Oke, mari kita bahas soal ini dengan cara menggunakan perbandingan. Semakin banyak orang, semakin cepat beras habis. Oke. So, nah, kita dapat 8 hari. Jadi kesimpulannya, apabila penghuni rumah bertambah menjadi 6 orang, maka persediaan beras tersebut akan habis dalam waktu 8 hari. Oke, terima kasih. Di kamar mandi Fahad terdapat sebuah bak mandi. Nah, bak mandi tersebut dapat dinyatakan oleh fungsi Hx sama dengan 2x kuadrat min 8 per x min 2. Nah, pertanyaannya, limit fungsi tersebut saat x mendekati 2 adalah? Diberikan soal ketinggian air di dalam bak mandi dinyatakan oleh Hx sama dengan 2x kuadrat min 8 per x min 2. Nah, ditanyakan limit x saat mendekati 2. Langsung saja kita substitusikan x sama dengan 2 kali 2 kuadrat min 8 per 2 min 2. Nah, ini kan hasilnya per 0 loh. Ini 8 per 0. Nah, karena ada 0-nya ini, kita harus turunkan atau tidak faktorkan. Nah, kita pakai cara yang gampang, diturunkan saja. Jadi x per 4x. Nah, ya udah, langsung aja 4 kali 2 sama dengan 8. Pan, kamu ngapain? Ini loh, salah betul penasaran. Jadi ketemu antara
yang di bidang seperti parabola ini sama yang lurus tadi gimana ya? Oh, kamu nyari titik temunya ya? Iya. Sini aku ajarin. Saya akan menjelaskan tentang fungsi kuadrat. Di sini saya mengambil soal dari UTBK tahun sebelumnya, yaitu fungsi f dan g didefinisikan sebagai berikut, yaitu fx sama dengan min 2 x min 5 dan gx sama dengan x min 2 kuadrat min 2. Pertanyaannya adalah koordinat terkecil titik potong grafik fungsi f dan g adalah. Nah, untuk menjawab soal ini kita bandingkan dulu soal fungsi fx dan gx. Nah, setelah seperti ini kita akan masukkan fungsi fx dan gx-nya. Setelah masuk, kita akan uraikan fungsi fx dan gx-nya. Setelah terurai, kita akan menjadikan fungsi fx dan gx ini menjadi sama dengan 0. Gimana caranya? Kita ubahkan fungsi fx ini ke fungsi gx. Kita akan jadikan 1. Setelah menjadi 1 seperti ini dan sudah sama dengan 0, maka kita akan meringkas lagi fungsi ini jadi lebih singkat. Nah, setelah dapat rumus seperti ini, maka kita akan faktorkan fungsi ini menjadi sebuah faktor. Setelah berbentuk seperti ini, maka kita dapat ketahui bahwa faktornya adalah x min 2 atau x plus 4. Nah, dari data tersebut kita dapat simpulkan untuk x sama dengan min 2, maka y sama dengan min 2 kali min 2 kurangi 5 sama dengan min 2 kali min 7. Jawabannya adalah 14. Dan untuk x sama dengan 4, maka y sama dengan min 2 dikali 4 kurangi 5 sama dengan min 2 dikali min 1. Jawabannya adalah 2. Nah, dari soal ini ditanyakan koordinat terkecil titik potong, maka untuk jawabannya adalah 2 karena 2 lebih kecil dari 14. Sekian, terima kasih. Ini teman, itu lagi buat program. Gimana buat robot ini? Yang pertama ini tuh bergerak dengan arah vektor A sama dengan TI min 2J plus FK. Nah, yang satunya itu programnya T min 2I plus 2J plus 3K. Sepertinya ada yang aneh. Kok sepertinya gerak robot A kebalikannya gerak robot B ya? Menarik. Nah, kira-kira bagaimana ya gambaran vektor robot satu ini tadi? Setelah aku lihat-lihat, sepertinya vektor kedua robot ini berkebalikan. Sini aku tunjukin caranya. Untuk yang B, saya akan menjelaskan tentang vektor. Di sini ada soal jika A sama dengan TI min 2J plus data dan B sama dengan T min 2 kali I plus 2J plus 3K. Jika A sama dengan min B, maka vektor A dapat dinyatakan dengan, maka di sini kita lihat A sama dengan min B. Maka kita tulis. Nah, di sini A-nya adalah TI min 2J plus data. Dan B-nya itu, maka akan kita buat negatif. Oke, setelah jadi seperti ini, maka dapat dinyatakan T sama dengan min T plus I. Sehingga T sama dengan T min 2. Juga T sama dengan, maaf, 2T sama dengan min 2. Dan T sama dengan min 1. Dan hanya sama dengan min 3. Karena di sini yang ditanyakan vektor A, maka dapat ditulis
vektor A sama dengan min I kurangi 2C min 3K. Sekian, terima kasih. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Pak Hendra Saputra. Jadi di sini saya akan membahas materi tentang dimensi 3. Langsung saja kita masuk ke soal pertama. Diketahui panjang subus A, B, C, D, E, F, G adalah 8 cm. Berapa jarak dari titik D ke D? Nah, untuk mencari jaraknya sini kita bisa menggunakan Pythagoras, di mana panjang DG sama dengan akar dari panjang DC kuadrat ditambahin dengan panjang CG kuadrat. Di sini dapat kita mulai seperti 8 kuadrat. Nah, jadi setelah itu 18 mungkin 64. Maka akan menjadi 120. Maka dari 128. Nah, dari 128 ini kan tidak bisa tidak bisa diakarkan. Dari itu kita bisa menjadi 2 jadi 64 kali 2. Nah, setelah itu kita akan lagi menjadi 4 kali 2. Nah, di sini yang bisa kita keluarkan adalah 64-nya. Dari itu hasil akhirnya akan menjadi 8 akar 2 gitu. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Berapa jarak dari titik D ke F? Dari titik D ke F ini lintas bidang. Oke. Pertama kita cari dahulu dari titik D ke B. Karena D ke B masih lintas bangun datar, ini nama bagian yang atas yaitu adalah akar 2. Jadi panjangnya ini itu adalah 8 akar 2. Nah, untuk mencari lintas bidang kita akan menggunakan angka tersebut. Yang pertama kita tulis dahulu DF sama dengan akar dari 8 akar 2 kuadrat tambahkan dengan BF juga 8 cm, jadi 8 kuadrat. Ini akan menjadi 8 kuadrat atau 64 kali dengan akar jadi 2. Nah, di sini 64 kali 2 tambahkan dengan 64. Ini kan sebenarnya agar simpel, di 64 ini bisa kita kalikan juga dengan 1. Nah, hasilnya sama dan bisa kita gabungkan sekarang menjadi akar 64 3 gitu. Dan dari sini lanjutnya bisa kita keluarkan adalah 64 sehingga menjadi 8 akar 3 gitu, teman-teman. Oke, lalu kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu berapa jarak dari titik C ke bidang AF. Jadi di kubus ini ada bidang AF yaitu segitiga di dalam bidang kubus gitu. Nah, berapa jarak dari titik C ke bidang tersebut? Nah, untuk mencari jarak dari titik ke satu bidang yang ada di dalam kubus, itu kita nyarinya ke titik berat dari bidang yang ada di kubus. Jadi di bidang AF ini kita cari titik beratnya. Nah, itu kan tengah-tengah. Nah, ini kita tarik aja. Nah, untuk rumus yang begini kita menggunakan karena sebenarnya konsepnya itu adalah sama. Kalau ditarik lurus itu adalah C ke E sama dengan soal nomor 2. Tapi karena ini adalah ke bidang yang
notabene dia belum sampai ke titik E, hanya setengahnya lebih dikit. Nah ini ada rumus cepatnya teman-teman. Jadi karena ini kan segitiganya ke arah sini dan C dari titik terjauh sini. Nah ini apabila kita tarik ke titik E, kita ambilnya itu 2/3. Nanti aku coba lagi yang satunya itu. Ini kita ambil dulu yang 2/3. Ini titik C ke bidang AF. Ini berarti 2/3 dikalikan dengan titik C ke E yang kurang lebih sama kayak tadi, yaitu adalah 8/3. Yang sini soalnya 9 cm teman-teman. Jadi 9/3. Nah, di sini dapat kita bagi yang 9 dengan 3. 1, sini 3. Maka jarak dari bidang C ke bidang dari titik ke bidang AF adalah 6/3. Begitu teman-teman. Nah, lalu bagaimana sebenarnya dengan yang saya ceritakan tadi, yaitu apabila kebalikannya misalkan dari titik E, dari titik X yang satunya lawannya dari C, dari titik E ke bidang AF. Nah ini bisa begini teman-teman, dari D ke bidang AF. Ini karena tadi kan kalau C mau ke titik E itu kan panjangnya kita sebutkan 3/3. Nah maka dari itu apabila kalau C ke titik dari titik C ke bidang AF itu adalah 2/3, maka dari titik E ke bidang AF itu adalah kebalikannya, yaitu 1/3. Di sini kita bisa pakai 1/3 kali 9/3. Nah 9 dan kita tiganya kita bagi 1, 3 dan hasilnya adalah 3/3. Gitu teman-teman. Nah jadi kesimpulannya bagaimana? Untuk kesimpulannya di dimensi 3 ini kita dapat menerapkan apabila jarak yang dicari adalah antar bangun datar seperti yang tadi, dari titik D ke G itu kan belum lintas bidang. Nah itu maka hasilnya apabila semua sisinya sama itu hasilnya 8/2 begitu kan, tadi 8/2. Lalu apabila yang dicari adalah jarak lintas bidang, jadi dari titik D ke titik F atau dari titik A ke titik G, itu kita langsung aja dari misalkan semua sisinya sama 8 cm, kita sepakai aja 8/3 gitu, 8/3 cm. Nah gitu, itu untuk cara cepatnya. Lalu yang ketiga ini apabila ada bidang di dalam gugus, biasanya bidang segitiga seperti ini. Nah untuk bidang ini bisa dikoreksikan saja apabila dari titik terjauh bidang itu misalkan yang C disuruh mencari. Biasanya kalau bidangnya seperti ini, bangun yang di dalam gugus itu biasanya dicari kalau nggak titik C, titik E. Tapi apabila bidangnya pakainya misalkan E, G dan D, biasanya pasti yang dicari antara H atau B, titik H atau B gitu. Nah di sini kan bisa dilihat karena titik yang satu itu lebih ke arah kiri, kira-kira sekian kiri titik A, maka di titik A kan ada E. Nah berarti yang sama-sama mendekati itu dia nilainya 1/3. Sedangkan yang titik yang paling jauh dari bidang itu dia nilainya 2/3 yang mungkin jaraknya ke bidang gitu. Jadi misalkan seperti tadi ditanya ada C, gimana dia adalah titik terjauh dari bidang AF, itu kita pakainya 2/3 dari, nah untuk yang ini kan sebenarnya dari C ke E, ini kan sebenarnya kalau diteruskan itu sampai ke E. Nah jadi kita ambil itu 2/3 dari lintas bidang. Berapa lintas bidang? Kita kasih angka 3, 9/3. Nah kita coret-coret itu 6/3 cm. Sama dengan yang ini tadi adalah kebalikannya. Apabila dari titik, oh maaf, kalau titik E teman-teman, ada ya titik E, nah dari titik E ke bidang HF itu adalah sepertiganya dari panjang E ke C. Nah teknik saja sepertiga dikalikan dengan lintas bidang 9/3, 3/3 cm. Itu teman-teman.
Sudah itu saja dari saya. Komisi 3. Terima kasih. Dari mana itu? Dari rumah kali beli. Aku toh menghitung bensinmu dari saya. Oh, bisa kayak gitu. Bisa. Oke. Nah, tak lihat ini caranya. Oke, jadi bagaimana cara menghitung biaya bensin si Evan untuk kerja kelompok? Jadi di sini ada rumus BX sama dengan KX kuadrat plus P kali E kali X. Keterangannya K adalah koefisien macet. Apabila lancar, K-nya sama dengan 0. Apabila macet tipis, K sama dengan 5. Apabila macet biasa, K sama dengan 10. Dan apabila parah, itu K-nya sama dengan 20. Lalu ada E, yaitu konsumsi bensin rata-rata, X jarak pulang pergi, dan P harga bensin per liter. Nah, oke, kita tulis dahulu PX sama dengan K. Kita sebut saja Evan untuk kesini nanti pulang dan pergi itu ada macet tipis teman-teman. Jadi sini kita tulis dahulu K-nya adalah 5 kali X, dan tadi Evan menyebutkan apabila dia dari Kali Bening. Nah, Kali Bening ke sini itu kurang lebih 5 meter. Nah, ini kan jaraknya pulang pergi, jadi 5 kali 2 adalah 10 km. Maksudnya kilometer teman-teman. Nah, di sini dalam satuannya kilometer. Nah, ini kita tulis seperti 10 kuadrat ditambahkan dengan P, itu harga bensin per liter. Kita bilang saja apabila tadi si Evan menggunakan bensinnya adalah Pertamax Turbo. Nah, apabila Pertamax Turbo itu harga bensin per liternya adalah 13.400. Terus aku cek di Google teman-teman, 13.400. Lalu dikalikan dengan E, yaitu adalah konsumsi bensin rata-rata. Nah, tadi si Evan menggunakan motor Suzuki Crystal 2 tak. Nah, aku juga baru saja search di Google, itu kurang lebih mengkonsumsi bensinnya adalah 40 km untuk 1 liternya. Nah, jadi untuk 1 km tuh bisa dibagi 40 sama dengan 0,025 bisa untuk 40 km. Jadi sini kita kalikan dengan 0,025 dikalikan dengan X, atau jarak PW pulang pergi, itu adalah 10. Jadi sini adalah 10 kuadrat 100 kali 5 adalah 500, 3.350. Nah, berarti bila ditambahkan adalah 3.850 rupiah. Jadi kurang lebih pengeluaran Evan untuk pulang pergi kerja kelompok apabila menggunakan motor Suzuki Crystal dan menggunakan bensin Pertamax Turbo adalah 3.850 gitu teman-teman. Aku habis beli buku baru loh. Iya nih, kita juga. Iya, aku beli 1 buku, 2 pulpen sama 1 penghapus jadi 10.000. Kalau kamu jadi berapa? Aku beli 1 buku, 2 penghapus sama 1 pulpen jadi 9.000. Kalau aku 2 buku, 1 pulpen, 1 penghapus jadi 11.000. Kok beda-beda ya? Nah, satu yangnya harganya berapa ya? Oke, berikut merupakan pembahasan soal dari soal sebelumnya. Oke, jadi di sini kita punya 3 pernyataan. Yang pertama, Hani membeli 2 buku tulis, 1 pulpen dan 1 penghapus dengan harga 11.000. Raisa membeli 1 buku tulis, 2 pulpen, 1 penghapus dengan harga 10.000. Dan Zikra membeli 1 buku tulis, 1 pulpen dan 2 penghapus dengan harga 9.000. Di sini kita akan menentukan harga dari masing-masing alat tulis yang ada di sini dengan kita misalkan X itu adalah harga buku, Y merupakan pulpen, dan Z adalah harga penghapus. Di
SPLTV-nya. Pernyataan pertama itu adalah 2x plus y plus z. Itu sama dengan 11.000. X plus 2y plus z sama dengan 10.000. Dari x plus y plus 2z sama dengan 9. Oke. Di sini langkah pertama kita akan mengurangi dari persamaan 1 dan 2. Jadi di sini kita langsung ambil aja dengan menggunakan metode eliminasi substitusi. Pertama kita ambil persamaan pertama dan kedua. Dan di sini kita bisa langsung eliminasi aja karena di sini untuk z-nya itu sudah sama. Jadi kita hilangkan z-nya di sini. Kita kurangi berarti ini x, ini min y sama dengan 1. Oke, di sini kita udah dapat persamaan pertama yaitu x min y sama dengan 1000. Selanjutnya kita akan melakukan eliminasi lagi dari persamaan 2 dan juga 3 karena kita lihat di sini x-nya sama. Di sini x dikurangi x berarti habis. Lanjut di sini aja. Jadi y plus y min z sama dengan 1000. Dari sini kita punya dua persamaan. Yang pertama x min y sama dengan 1000 dan yang kedua y min z sama dengan 1000. Langkah berikutnya kita akan memasukkan ke dalam persamaan ketiga. Jadi di sini persamaan ketiga kita tulis dulu. Oke, di sini x-nya itu kita ganti jadi x ini. Kalau misalkan kita ubah jadi x sama dengan, berarti dia jadinya y plus 1000. Nah, terus di sini kita balik lagi ke persamaan yang ini. Jadi di sini kita tulis y plus 1000 plus y plus 2z sama dengan 9. Nah, ketika kita udah lihat persamaan seperti ini langsung tinggal dijumlah aja. Jadi di sini kita dapetin 2y plus 2z. Di sini 1000 kita pindahin ke sini jadi min 1000 berarti jadinya 8000. Oke, dari persamaan ini kita bisa sederhanain. Kita bagi 2 jadinya y plus z sama dengan 4000. Nah, di sini kita ubah y-nya. Kita ubah y-nya ini dengan persamaan x plus 1000 z plus 1000 dari sini. Jadi kan ini y min z sama dengan 1000. Nah, di sini kita buat y sama dengan jadinya 1000 plus z atau z plus 1000. Kita masukkan di sini. Dari persamaan ini kita dapatkan ini 2z sama dengan ini plus 1000 dikurangi jadi min berarti jadinya sekarang 3000. Nah, di sini z-nya kita bisa ketahui di antara 3000 dibagi dengan 2. Jadi hasilnya 1000. Jadi ini z-nya kita udah dapati di 1500. Nah, sekarang kita tinggal cari nilai y sama z-nya, nilai y sama x-nya. Di sini y sama dengan z plus 1000. Kita pakai persamaan yang tadi. Nah, di sini kan kita udah tahu ya z-nya itu berapa. Z-nya kan 1500. Berarti tinggal 1500 ditambah
ditambah 1000. Berarti nilai Y-nya dengan 2500. Sekarang kita nyari nilai X. Nilai X tadi kita punya persamaan di mana X itu sama dengan Y plus 1000. Kita tinggal masukin aja nilai Y-nya di sini. 2500 ditambah 1000. Jadi 3000. Berarti kesimpulannya di sini harga satu buku tulis itu adalah 3.500, harga satu pulpen 2.500, dan harga satu penghapus 1.500. Zik, aku mau tanya. Jadi aku punya adik namanya Andi. Dia tuh mulai nabung di bank. Dia nabung itu pertamanya sebesar 1 juta. Nah terus banknya bilang kalau bank memberi bunga majemuk sebesar 10% per tahun. Kira-kira berapa ya waktu yang dibutuhin Andi buat tabungannya tuh bisa jadi 1.331.000? Aku tahu caranya. Gimana tuh? Gini caranya. Oke, jadi kita selanjutnya akan membahas mengenai persamaan logaritma, di mana di sini diketahui Andi menabung sebesar 1 juta dan mendapatkan bunga majemuk sebesar 10% per tahunnya. Nah, yang ditanyakan berapa lama dalam tahun Andi harus menabung agar uangnya menjadi 1.331.000. Nah, di sini kita memiliki asumsi di mana log 1,1 itu adalah 0,041 dan log 1,331 adalah 0,124. Oke, di sini yang ditanyakan adalah berapa lama Andi harus menabung agar uangnya menjadi 1.331.000. Nah, 1.331.000 itu merupakan MP-nya atau uang yang akan dituju seperti itu, atau uang akhirnya. Nah, sedangkan uang awal Andi menabung itu adalah 1 juta. Ini kita tulis MO-nya atau uang awalnya, uang tabungan awal sebesar 1 juta. Nah, di sini kita juga ketahui ada bunga majemuk sebesar 10%, kita sebut I sama dengan 10% atau sama dengan 0,1. Karena kan 10 per 100 itu sama dengan 0,1. Nah, terus jika kita ingin mencari MP-nya, kita masukkan ke dalam rumus. Ini MP sama dengan MO 1 plus I pangkat T. T di sini merupakan tahun atau waktu ya. Dan ini waktunya dalam tahun. Jadi kita langsung masukin aja nih MP-nya 1 juta. Dan tahunnya di sini yang akan kita cari. Dan di sini kita langsung aja ya di sini. Lanjut, berarti kita dapati ini dari sini dibagi, berarti sekarang hasilnya menjadi 1,331 sama dengan 1,1 pangkat T. Oke, jadi kita dapati di sini 1,331 sama dengan 1,1 pangkat T. Nah, di sini kita kita logaritmakan kedua sisinya gitu. Jadi di sini jadi log 1,331 sama dengan log 1,1 pangkat T. Nah, yang log 1,1 pangkat T ini kita bisa ubah jadi, kita tulis dulu, kita bisa ubah jadi T log 1,1. Kenapa bisa seperti ini? Karena logaritma itu mempunyai sifat di mana dia jika A log B pangkat N itu sama dengan N kali A log B, seperti itu. Jadi makanya kita ubah dia jadi bentuk T dikali log 1,1. Nah, setelah kita dapati bentuk seperti ini, nah di sini kan kita punya asumsi nih, di mana log 1,1 itu adalah 0,041
Dan log 1,331 itu adalah 0,124. Dan ini saya sudah masukin aja nih di sini 0,124 sama dengan T dikali 0,041. Ini kita bisa bentuk T-nya. Di sini 0,124 dibagi 0,041. Jadi ada 4 T-nya di sini sama dengan 0, ya 2, sekian gitu. Di sini kita pembulatan aja ya. Kita langsung pembulatan aja di sini sama dengan 3. Berarti jadi hasil akhirnya berapa lama tahun dalam tahun nanti harus menabung agar uangnya menjadi 1.331.000, yaitu jawabannya adalah 3 tahun. Terima kasih. Raisa dan Fahad sedang bermain ular tangga bersama. Peraturannya, jika seseorang mendapat dadu bernomor 6, maka orang tersebut dapat melemparkan dadu kembali. Nah, jika diketahui posisi Raisa saat ini pada koordinat 4,1, ia mendapat angka 6 pada pelemparan pertama dan angka 4 pada pelemparan kedua. Maka, translasi yang menyatakan perubahan posisi Raisa adalah: Nah, selanjutnya terkait soal transformasi geometri, diketahui titik awalnya yaitu 4,1 yang berarti X-nya 4 dan juga Y-nya 1. Nah, itu dalam ular tangga berarti ada di angka 4 karena X-nya 4 dan juga Y-nya 1. Kemudian melempar dadu menghasilkan angka 6, kemudian 4 berarti maju 10 langkah. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti titik akhirnya ada di angka 14. Nah, berapa sih koordinat 14 itu? Berarti koordinat 14 jika X, Y, maka X-nya di 2 dan juga Y-nya naik 3. Berarti koordinatnya 2,3. Nah, selanjutnya jika ditanyakan berapa nilai translasinya, maka kita bisa mengurangkan dengan cara 2,3 kurangi 4,1, yaitu 2 kurangi 4 min 2 dan juga 3 kurangi 1, sehingga translasinya sebesar min 2,2. Sekian, terima kasih. Hari ini Raisa sedang memotong sebuah belah ketupat yang akan digunakan sebagai hiasan. Jika diketahui suatu belah ketupat dengan panjang diagonalnya 12-2x cm dan 3x plus 6 cm, maka luas maksimum belah ketupat tersebut adalah Selanjutnya, terkait soal fungsi dan aplikasinya, diketahui bahwa sebuah belah ketupat dengan diagonal 1 sebesar 12-2x dan diagonal 2 sebesar 3x plus 6. Nah, luas maksimalnya kita bisa cari dengan mencari luasnya terlebih dahulu, di mana rumus luas yaitu D1 kali D2 per 2. Langsung aja kita masukin 12 min 2x dikali 3x plus 6 per 2. Nah, ini kita bisa coret hasilnya jadi 6 min x dikali 3x plus 6. Nah, selanjutnya kita bisa langsung aja kali dengan metode kali pelangi ya. Jadi 6. Langsung aja kita sederhanakan luasnya menjadi. Nah, setelah kita tahu rumus luasnya, kita langsung aja bisa cari luas maksimum itu dengan menggunakan rumus D per min 4A. Nah, D itu berarti dari min kuadrat min 4AC dibagi min 4A. Langsung aja kita masukin. Di kuadratnya kan ini 12. Jadi 12 kuadrat min 4 kali A-nya min 3 kali C-nya yaitu 36 dibagi min 4 kali A-nya yaitu min 3. Nah, ada 12 kuadrat yaitu 144 min 4
min 4 kali min 3 yaitu 12 kali 36 yaitu 432 dibagi min 4 kali min 3 12. Hasilnya yaitu 48 cm². Nah, jadi luas maksimalnya yaitu sebesar 48 cm². Terima kasih.